Oke, aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Haikal Zuri Aziz dengan NIM 16325012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya terkait pemrosesan data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Riyad Arida, Eskom MT, dan disusun oleh saya sendiri, Haikal Zuri Aziz dengan NIM 16325012, kelas 1A Prodi Manajemen Informatika. Kita lanjut di pendahuluan. Di sini, sistem pengolahan data adalah kumpulan subsistem yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi yang diperlukan dalam pemrosesan data terhadap tahapan pembersihan, integritasi, reduksi, penambahan, normalisasi, dan diskritisasi data. Rumusan masalahnya di sini kita akan membahas tentang, yaitu pertama, pengertian pemrosesan data, kedua, siklus pemrosesan data, ketiga, tipe-tipe data, keempat, jenis pemrosesan data, dan lima, tujuan dari pemrosesan data tersebut. Oke, kita masuk di definisi pemrosesan data. Pemrosesan data adalah serangkaian operasi terstruktur untuk mengumpulkan, memanipulasi, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna. Proses ini penting karena data mentah seringkali tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dimulai dari input, pengumpulan, dilanjutkan dengan proses pemrosesan atau manipulasi, perhitungan, pengurutan, dan berakhir pada output atau penyajian informasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas relevansi dan aksesibilitas data untuk mendukung berbagai fungsi dalam bisnis, sains, dan kehidupan sehari-hari. Dari sini adalah siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data adalah serangkaian langkah berulang untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat ditindaklanjuti. Dengan siklusnya itu pertama, kita mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber dan memastikan akurasi dan relevansi dari data mentah tersebut. Kedua, kita melakukan persiapan data. Kita memeriksa, membersihkan, dan mengatur data agar siap diproses, mulai dari menghapus duplikasi dan memperbaiki kesalahan. Lalu yang kita lakukan ketiga adalah input data, memasukkan data yang telah disiapkan ke dalam sistem komputer secara manual atau otomatis. Yang keempat, ada pemrosesan data, yaitu mengolah data mentah menggunakan metode dan algoritma untuk menghasilkan informasi. Contohnya seperti perhitungan, penyortiran, dan penyaringan. Yang kelima di sini adalah kita melakukan output data, yaitu menyajikan hasil pengolahan dalam format yang mudah dipahami, seperti membuat laporan, grafik, dan tabel. Yang keenam, kita melakukan penyimpanan data. Kita menyimpan data mentah, data yang diproses, dan informasi hasil untuk penggunaan di masa yang mendatang. Siklus ini bersifat siklikal, di mana output dari satu siklus dapat menjadi input untuk siklus berikutnya. Seperti itu. Kita masuk ke tipe-tipe data. Pertama, ada data numerik atau angka. Itu integer, bilangan bulat, yaitu contohnya 1200, 10 gitu. Terus ada floating point atau desimal, angka dengan desimal, contohnya seperti 4,5 atau 3,14 seperti itu. Lalu yang kedua, contoh tipe data kedua ya adalah alfanumerik, kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk kode atau identitas singkat. Contohnya seperti A123B atau ID strip 456. Terus ada data teks atau string. Urutan karakter untuk kata, kalimat, atau paragraf. Contohnya seperti saya sedang belajar, atau nama, atau alamat, seperti itu. Lalu ada data logika atau boolean. Hanya ada dua nilai, yaitu benar atau salah, true atau false untuk kondisi binar. Lalu ada data multimedia, contohnya seperti JPEG, JPEG, PNG, lalu ada audio, MP3, WAV,
terus ada video, MP4, MOV, terus ada grafik, SVG, charts, image, SVG, charts, GIF, seperti itu. Lalu ada data terstruktur dan tidak terstruktur. Data terstruktur itu formatnya jelas dan mudah dicari. Contohnya basis data relasional. Data tidak terstruktur itu tanpa format tetap. Contohnya seperti email, dokumen Word. Terus ada semi terstruktur yaitu JSON dan XML seperti itu. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mode pemrosesan data. Mode pemrosesan data adalah cara sistem komputasi menangani dan mengeksekusi tugas pengolahan data diberikan berdasarkan waktu dan lokasi. Contohnya ada batch processing, pengolahan data dalam jumlah besar, berskala, secara berkala. Itu sudah terjadwal. Contohnya pengujian bulanan. Terus ada online processing, pemrosesan melalui jaringan internet yang menggunakan akses jarak jauh dan interaksi pengguna. Contohnya seperti kita mengakses website e-commerce seperti itu. Lalu ada real time processing, data diproses langsung saat diterima, hasilnya segera tersedia. Contohnya seperti kita melakukan transaksi e-banking, kita transfer dari bank satu ke bank lainnya dan hasil transfernya langsung keluar seperti itu. Lalu adalah yang keempat adalah distribute processing. Pemrosesan data dibagi dan dieksekusi simultan oleh beberapa komputer yang saling terhubung. Contohnya seperti sistem cloud computing seperti itu. Lalu di sini adalah kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu tujuan pemrosesan data. Tujuan pemrosesan data itu adalah ada beberapa yaitu agar informasi akurat dan relevan. Yang pertama, yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pengendalian dan perancangan bisnis. Dan yang kelima adalah daya saing. Seperti itu. Kenapa kita butuh tujuan pemrosesan data? Yang pertama, seperti tadi, informasi akurat dan relevan, di mana kita mengubah data menjadi informasi yang bebas sesuai kebutuhan pengguna. Lalu kita membuatnya, tujuan pemrosesan data adalah efisiensi dan efektivitas dalam kerja, menggantikan tugas-tugas manual dan melakukan banyak pekerjaan dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Lalu kita tujuannya yang lainnya adalah dukungan pengambilan keputusan, menyediakan laporan, grafik dan analisis tren untuk keputusan manajerial yang tepat. Lalu yang keempat, tujuannya adalah pengendalian dan perencanaan bisnis. Buat apa? Untuk melihat kinerja masa lalu dan memprediksi kebutuhan masa depan. Begitu. Lalu yang kelima, daya saing organisasi. Kok tujuannya untuk itu sih? Ya iya, karena kita menggunakan data untuk memandu strategi, mengidentifikasi peluang, dan mengantisipasi resiko. Begitu. Ya, kesimpulannya di sini adalah pemrosesan data adalah disiplin fundamental yang menjembatani kesenjangan antara data mentah dan keputusan bisnis yang cerdas. Data dalam berbagai formatnya, numerik, alfanumerik, hingga multimedia, harus melalui tahapan transformasi logis untuk menjadi informasi yang berharga. Proses ini dapat dilakukan secara terjadwal atau batch processing, seketika atau real time processing, interaktif melalui jaringan atau online processing, atau bahkan terdistribusi untuk efisiensi maksimal distribute processing. Tujuan akhirnya adalah menjamin informasi yang akurat dan relevan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjadi fondasi vital dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan kemampuan mengendalikan, merencanakan, dan mengambil keputusan berbasis data, organisasi akan mampu meningkatkan daya saingnya di pasar. Ya, saran untuk pendalaman. Untuk pendalaman pemrosesan data selanjutnya, fokus pada aspek implementasi praktis dan keamanan data. Pelajari bagaimana datanya terstruktur, mulai dari basis data SQL, dan tidak terstruktur, yaitu media sosial dan dokumen-dokumen. Lalu dikelola dan diproses dengan sistem nyata. Penting juga untuk kita memahami siklus hidup data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, atau cloud, data warehousing, hingga aspek kualitas dan privasi data, GDPR atau Undang-Undang Privasi Lokal. Ini adalah tantangan terbesar bagi organisasi yang ingin menjadi data driven dan mempertahankan kepercayaannya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.